Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita mungkin pernah mendengar seseorang yang menyampaikan kata sambutan, baik itu mewakili tamu undangan di resepsi pernikahan maupun mewakili pihak pria di acara perasanan atau acara akad nikah, yang posisinya adalah sebagai tamu yang datang ke rumah tuan rumah dengan kalimat ucapan terima kasih atau sambutan dengan kalimat seperti ini. Kami sangat banyak mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang telah menyiapkan tempat dan juga fasilitas yang sangat layak buat kami, di mana kami difasilitasi dengan meja kursi yang indah dan juga kipas angin penyejuk udara yang cukup. Kami sangat senang dan banyak mengucapkan terima kasih. Saudara, kalimat ini kalau kita tidak mendengarkan secara seksama adalah kalimat yang sangat bagus, rapi dan indah. Tapi bagi orang yang memperhatikan, kadang-kadang terasa ada ganjalan mendengar kalimat ini. Terkesan agak aneh atau kurang tepat. Lalu kita analisa, saudara, di mana letak kejanggalannya. Pada kalimat tersebut ada kata-kata dan juga fasilitas yang sangat layak buat kami. Kita garis bawahi kata-kata layak. Layak itu artinya sesuai. Artinya kita mengatakan bahwa fasilitas yang disediakan tuan rumah sangat sesuai dengan kita. Nah, ketika kita mengatakan bahwa fasilitas yang disediakan itu layak, artinya kita sebagai tamu ada ukuran, ada batasan antara layak dan tidak layak buat kita. Terlebih lagi dengan perkataan atau dengan ucapan adanya meja hias, misalnya kipas angin dan lain-lain. Maka saudara, apabila kita melihat ini, artinya kita sebagai tamu layak dengan ukuran yang ada yang kita anggap mewah seperti ini. Seandainya kurang seperti ini, maka kita merasa itu tidak layak buat kita. Bukankah ini agak terasa janggal karena kita sebagai tamu semestinya dengan keadaan apapun, dengan kekurangan apapun, kendati dengan meja yang tidak dihias, tidak ada kipas angin, hanya beralas tikar, tetap saja layak bagi kita sebagai tamu, siapapun kita. Andai kata layak ini diucapkan oleh orang lain, contoh, saat persiapan resepsi pernikahan, maka panitia perlengkapan saat menyiapkan kursi ternyata ada kursi yang agak kurang bagus. Lalu mereka berkata, ini kurang layak kita pakai. Itu tepat. Tetapi ketika kita sebagai tamu yang disiapkan menggunakan kata layak buat kita, itu adalah menimbulkan ganjalan. Jadi bagaimana yang sebaiknya kita rubah kalimatnya? Maka ada baiknya kita hindari kalimat seperti ini, karena adanya kata-kata layak buat kita atau sesuai buat kita yang berkonotasi bahwa ada istilah layak dan tidak layak. Kita ubah seperti ini kalimatnya. Kami sangat banyak mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang telah menyediakan berbagai fasilitas buat kami, mulai dari penempatan hingga kenyamanan suasana yang telah disiapkan secara istimewa. Kami sangat tersanjung dan sekaligus malu. Kami tidak menyangka akan disambut dengan kondisi istimewa seperti ini. Dengan rasa bahagia dan haru, sekali lagi kami banyak mengucapkan terima kasih.
Dalam kalimat kedua ini, justru kita merasa yang disediakan buat kita ini adalah istimewa. Kita justru tidak menyangka, karena dalam ukuran kita, andai pun kita dengan yang sederhana, dengan kursi yang seadanya, bahkan beralas tikar pun kita sudah bahagia dan merasa itu cukup. Itulah dibalik perbedaan kedua kalimat yang dipakai tadi. Jadi saudara, ini sebagai referensi untuk kita ketika kata sambutan, jangan sampai hal yang sedikit ini membuat cacat penilaian dari pendengar kita. Karena yang namanya pendengar, saudara, tidak semuanya diamnya itu tidak mengerti apa-apa. Karena banyak yang mengerti sehalus apapun bahasa yang kita gunakan, mereka menilai. Kemudian yang lain lagi, satu lagi, yaitu ketika sambutan tuan rumah. Ketika sambutan tuan rumah, itu ada yang terakhir biasanya ajakan untuk makan bersama, di mana tuan rumah menyiapkan makanan, makan siang atau makanan ala kadarnya, lalu kita menyampaikan bahwa tuan rumah mengajak kita untuk makan bersama. Sering kita dengar yang menyambut atau memberikan sambutan tuan rumah menggunakan kalimat seperti ini. Bapak Ibu segenap undangan, tuan rumah menyiapkan hidangan buat kita santap bersama selesai acara nanti. Oleh sebab itu, kepada Bapak dan Ibu, seusai acara nanti jangan dulu pulang. Tuan rumah tidak mengizinkan Bapak Ibu untuk pulang sebelum turut santap bersama di tempat ini. Nah saudara, ada yang kita garis bawahi pada kalimat ini, yaitu kata-kata tuan rumah tidak mengizinkan Bapak Ibu pulang. Saudara, kalau kita lihat pada konteks kalimat ini, memang nampaknya begitu cantik dan bagus. Tapi apabila kita pahami secara serius atau sungguh-sungguh, maka ada yang tidak enak pada kalimat yang disampaikan tersebut. Karena kenapa? Pada kata-kata tuan rumah tidak mengizinkan Bapak Ibu pulang sebelum turut santap bersama di tempat ini, seolah-olah tuan rumah hanya mementingkan keinginannya tanpa mau mengerti kondisi di antara tamu undangan. Padahal mungkin di antara tamu undangan ada yang mau cepat pulang, ada yang lagi puasa sunnah dan tak ingin berbuka, ada yang berhalangan karena penyakit atau lain-lainnya. Semestinya tuan rumah sangat paham ini, sehingga tuan rumah walaupun tamu undangan tidak sempat makan, mereka tetap gembira. Mereka tetap berterima kasih bahwa mereka masih sudi datang memenuhi undangan mereka. Maka jangan sampai mengecewakan tamu undangan sehingga karena mereka berhalangan tidak makan, lalu mereka pulang dengan tanpa izin dari tuan rumah. Itu sangat tidak etis dan tidak elok rasanya. Nah, yang jadi permasalahan hal ini adalah bukan masalah tuan rumah, tapi adalah yang menyampaikan kata sambutan. Karena kalimat seperti ini belum tentu keluar dari tuan rumah. Terkadang kalimat yang hanya dipakai oleh yang membawakan kata sambutan. Maka kita yang menyampaikan kata sambutan tuan rumah, mestinya hal ini terpikirkan oleh kita sebagai orang yang menyampaikan kata sambutan tuan rumah. Karena bayangkan jika mereka yang pulang tanpa izin tuan rumah, padahal mereka telah datang lelah. Lalu di mana ucapan terima kasih tuan rumah kepada mereka? Tuan rumah tidak salah, tapi kalimat kita yang keliru dalam menyampaikan. Lalu untuk menghindari kata-kata tuan rumah tidak mengizinkan Bapak Ibu untuk pulang sebelum turut santap bersama ini, kita gunakan kalimat lain. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu segenap undangan,
tuan rumah menyiapkan hidangan buat kita santap bersama selesai acara nanti. Oleh sebab itu, kepada bapak dan ibu, seusai acara nanti jangan dulu pulang. Tuan rumah sangat berharap kita dapat santap bersama sebelum meninggalkan tempat ini. Tentu kebahagiaan tuan rumah sekeluarga sangat besar jika kita dapat berkumpul dan menikmati hidangan di kediaman mereka ini. Jadi pada kalimat kedua ini adalah benar-benar berharap dari tuan rumah, bahwa tuan rumah merasa sangat bahagia apabila kita bisa bersantap siang bersama mereka, dengan tidak ada menggunakan kata bahwa tuan rumah tidak mengizinkan pulang. Itu yang perlu kita hindarkan. Jadi saudara, itulah koreksi sedikit dari kita. Mohon maaf apabila ada perbedaan cara pandang. Barangkali saudara apabila ada cara pandang yang lain dalam kalimat ini, silakan diberikan masukan kepada kami melalui kolom komentar. Kita sama belajar agar kita sama semakin baik dan semakin baik ke depan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.